Hai, perkenalkan nama saya Marlina Ananda Miftahusuduri, mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya mau menceritakan tentang salah satu kesenian dari kota Depok, yaitu kesenian tari topeng Cisalak. Yuk langsung simak videonya. Kesenian tari topeng Cisalak. Apa sih tari topeng Cisalak itu? Tari topeng itu kesenian Betawi atau Depok ya. Ada hubungannya nggak ya sama topeng Betawi? Kok ada di Depok? Sebelum kita kenalan sama kesenian tari topeng Cisalak, saya mau ceritain dulu nih sejarah hubungan Jakarta, Kota Depok, dan Provinsi Jawa Barat biar kita semua paham kenapa ya kesenian tari topeng Cisalak ini ada di Kota Depok. Ternyata Jakarta dan Depok ini punya hubungan yang menarik loh. Dulu Depok bukan kota yang berdiri sendiri, namun sempat bergabung dengan administrasi DKI Jakarta. Sayangnya pada 30 Maret 1950, Depok dikeluarkan dari Jakarta. Setelah itu, Depok bergabung dengan Provinsi Jawa Barat. Diketahui, Depok saat itu difungsikan sebagai daerah penyangga DKI Jakarta karena terletak di pinggiran ibu kota tersebut. Ketika DKI Jakarta punya masalah dalam kependudukan yang berlebih, Depok menjadi tempat untuk menampung kelebihan penduduk Jakarta yang berpenghasilan menengah hingga rendah. Meskipun Depok sudah menjadi bagian Provinsi Jawa Barat, faktanya Depok lebih banyak berhubungan dengan Jakarta, mengingat lokasi Depok sangat strategis yang terletak di poros Jabotabek dan berbatasan langsung dengan Jakarta. Sejak dulu, Depok menjadi daerah penting untuk Jakarta sebagai pusat pengembangan, hingga akhirnya pada tahun 1999, Depok ditetapkan sebagai kota madya. Nah, setelah tahu sejarah hubungan Jakarta, Kota Depok, dan Provinsi Jawa Barat, kita sudah mulai terbayang nih, kalau besar kemungkinan berbagai budaya, khususnya budaya Betawi, masuk dan mendominasi Kota Depok. Salah satu buktinya adalah kesenian tari topeng Cisalak yang akan saya ceritakan. Kalau topeng tunggal namanya itu membawakan seorang penari membawakan 3 karakter topeng. Karakternya itu jadi ada putih, ada merah jambu, ada merah cabai, samba, panji, samba, jingga. Nah, karakter itu ya beda-beda maknanya. Tentunya maknanya yang merah ya dengan kesombongannya, arogannya dia, dengan yang putihnya sambahnya dengan kecentilannya dia, kelananya ya dengan kelembutannya, yang putih ya itu karakter. Tapi yang membawakan biasanya emang umumnya seorang perempuan yang membawakan 3 karakter topeng, ada laki-lakinya. Salah satunya dulu Datuk Kinang Pak Jun yang mencoba ya istilahnya mungkin dia ciptaan, sampai sekarang kita melestarikan. Nah, pada biasanya pertunjukan topeng itu orang hajatan, orang sedekah bumi, orang resepsi, orang sunatan, dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk mengunjungi grup kesenian Sanggar Kinang Putra di Jalan Gadok Raya, Cisalak, Kota Depok. Setelah sampai, saya juga berkesempatan buat ngobrol sama penerus generasi ketiga grup Sanggar Kinang Putra, yaitu Bang Andi Supardi. Kemungkinan menurut saya memang kita di daerah sini dengan Jawa Barat, Pak Jikun mempunyai inspirasi, mempunyai lagu-lagu yang akan diaransemen, tapi punya lagu topengnya juga ada, punya lagu yang waktu dia segmen yang ceritanya itu ada ke Sunda-Sundaan, ke ya katakanlah alat musiknya ke Sunda-Sundaan, tapi lebih yang topeng itu mempunyai lagu-lagu topeng yang khasnya dia, misalnya arang-arangan, tetalu, lontang, ambang sari, lagunya Kang Aji, lagu balo-balo, lagu skoti dan sebagainya. Nah, itu pada saat mungkin Pak Jiun dia mempunyai perbendaraan lagu-lagu, dia baru mengaransemen dengan menciptakan tari topeng tunggal itu sendiri. Beliau berbagi cerita awal perjalanan grup kesenian ini dan tari topeng Cisalak hingga sekarang. Pendiri tari topeng adalah kakek dan nenek dari Bang Andi sendiri yang bernama Jiun Bindorak dan Kinang binti Kimin. Mereka adalah pasangan yang memiliki darah kesenian yang begitu kental. Jiun berasal dari Klender, sedangkan Kinang berasal dari Gandaria. Mereka menikah pada tahun 1015-an, lalu pindah ke Depok dan mendirikan grup kesenian Sanggar Kinang Putra pada tahun 1918.
Dahulu, Pak Jiun dan Ibu Kinang menampilkan kesenian topeng tidak secanggih zaman sekarang. Mereka menggunakan alat musik yang terbatas, seperti kenong 3, gendong 1, serta alat musik buatan dari kaleng biskuit dan kaleng sarden. Mereka juga tampil tanpa pengeras suara dan mikrofon. Penerangannya pun hanya dibantu oleh oncor. Biasanya, grup ini berkesenian ketika orang Betawi panen atau menunggu panggilan pentas. Saat tahun baru Cina, mereka pergi ke kota untuk mengamen dari rumah ke rumah. Mendengar perjalanan generasi pertama kesenian ini menandakan betapa besar jerih payah Pak Jiun dan Ibu Kinang untuk mempertahankan kesenian topeng. Berbalik dari kondisi dulu, sekarang Sanggar Kinang Putra sering tampil di berbagai daerah bahkan internasional. Ya, kebetulan Bapak Jiun dan Ibu Kinang mereka ketemu, Ibu Kinang punya potensi, dia menikahi dia karena dia udah bapaknya seorang pimpinan topeng Uglo, Pak Kinin namanya. Nah, dia Pak Jiun jauh berbeda dengan usianya, menikahi Matua Kinang, dia punya potensi. Nah, begitu mendirikan topeng Sisalak baru dia terinspirasi, mungkin salah satunya di bagian tariannya ada tari topeng tunggal, ada tarian topeng gegot. Yang saya belajar dari 74 itu tarian topeng gegot adalah saya belajar di panggung ya, tarian gegot itu terinspirasi dari topeng tunggal dengan pasangan. Ada tarian jot-jotan, ada tarian garapan-garapan yang kita itu. Kesenian topeng dihelat selama 1 malam dan memiliki banyak segmen, seperti tarian, musik, lawakan, teater, dan sastra. Salah satu jenis tarian topeng dari grup kesenian ini adalah tari topeng tunggal. Tarian ini adalah tarian yang wajib dibawakan setiap pementasan kesenian topeng. Tari topeng tunggal merupakan tarian yang ditarikan oleh satu penari perempuan yang membawakan 3 karakter topeng. Pertama, topeng yang berwarna putih dinamakan panji. Topeng ini menggambarkan kelembutan dan kecantikan perempuan. Kedua, ada topeng yang berwarna merah jambu, dinamakan samba. Ia menunjukkan sifat sentil dari perempuan. Dan terakhir, topeng ketiga yang berwarna merah dinamakan kelana jingga. Topeng ini menggambarkan karakter arogan atau kesombongan. Makna dari topeng tunggal ini diyakini sebagai bentuk proses pendewasaan remaja perempuan Betawi. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman penasaran, apakah ada sentuhan unsur seni Jawa Barat dari kesenian topeng ini? Bang Andi memungkinkan hal itu loh. Berikut penjelasan beliau. Berbagai perolehan prestasi diraih Sanggar Kinang Putra, seperti penghargaan kesenian oleh Gubernur DKI Jakarta, menjadi bagian penari Asian Games 2018, berpartisipasi dalam misi kesenian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke Belanda, Jepang, Thailand, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya perolehan tersebut, Sanggar Kinang Putra menjadi salah satu grup yang dipercaya. Tak sedikit warga yang tinggal di daerah tersebut mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kesenian topeng. Hal itu juga didukung dengan rasa tanggung jawab Bang Andi sebagai seniman untuk mengajak anak-anak mempelajari kesenian sejak kecil, guna mempertahankan kesenian nenek moyang. Gimana nih setelah mendengarkan cerita saya dan Bang Andi? Apakah teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan? Jadi setelah kita telusuri, bisa dikatakan bahwa tari topeng Sisalak merupakan cikal bakal tari topeng Betawi. Selain itu, tarian ini bisa menjadi bukti nyata hubungan DKI Jakarta dan Depok karena dominasi kultur Betawi di dalamnya. Kendati demikian, terlepas dari mana asal kita, alangkah lebih baik terus mendukung berbagai kesenian yang ada di Indonesia. Kalau ada teman-teman yang tertarik untuk mempelajari kesenian topeng Sisalak ini, akan saya taruh link channel YouTube grup kesenian Sanggar Kinang Putra di kolom deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton.